Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi backup. Ya, di sini kita punya sebuah file yang berisi beberapa data yang tersimpan pada tabel apa tabel data, tabel keaktifan, tabel poin. Ya, ini tabel poin. Dan sekarang kita cek dulu tabel level. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah laporan yang bernama rapat evaluasi anggota OSIS. Kemudian data yang perlu kita tampilkan, informasi yang perlu kita tampilkan di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, kelas, jabatan, keaktifan, kredit poin. Dan data-data ini sebenarnya sudah ada di antara tabel data, tabel keaktifan, dan tabel poin. Jadi kita mencari data yang kita perlukan tadi, kemudian kita gabungkan ke dalam tabel rapat ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan kata kuncinya dulu ya. Kata kunci yang kita akan gunakan nanti adalah nama panggilan, di mana kata kunci itu adalah sebuah data yang berada di setiap tabel yang kita miliki. Nah, kayak di sini nama panggilan di tabel data ada, di tabel keaktifan juga ada, di tabel poin juga ada. Gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini kita letakkan di sel E1. Ini ada. Ini kita ambil dari yang paling awal ya. Paling awal di sini ada Saiful. Oke, kita kata kuncinya menggunakan sel E1 ini ya. Sekarang mari kita teruskan formulanya. Ingat, setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan value of. Nah, sini sudah muncul, ini bisa kita klik. Set case, ada kata kunci ini tadi ya. Kata kuncinya di sini, ini harus berupa sel absolut. Yaitu sel yang tidak bisa berpindah ketika dilakukan copy paste. Itu ya. Jadi, kita ketik, ingat sel absolut harus diawali dengan tanda dolar. Kita ketik dulu tanda dolar, tanda dolar lagi, 1, ini ya, sudah aktif, setnya. Kemudian koma, nanti tergantung di komputer kalian ya. Kalau di komputer kalian misalnya titik koma, berarti titik koma. Kemudian range, range-nya tadi ada di tabel data, ini nama lengkap pada tabel data, berarti tabel datanya kita klik sel A1 seperti ini. Kemudian sampai dengan itu diketiknya titik 2, sel paling akhir saja, paling akhirnya ada di sini. Jadi ini sel E17 ya. Terus dalam kolom E dan garis ke-17, berarti nama selnya adalah E17. Nah, ini semua data sudah terpilih ya. Kemudian koma, indeksnya, kita hitung. Kolom A indeks ke-1, kolom B indeks ke-2, kolom C indeks ke-3, kolom D indeks ke-4, kolom E indeks ke-5. Berarti tadi nama lengkap ada di kolom B, berarti indeksnya adalah 2 ya, 1, 2. Ketik, koma, 0, tutup kurung, tekan enter. Seperti ini. Kemudian kita ke jenis kelamin. Jenis kelamin datanya masih tetap di tabel data ya, berarti sama dengan nama lengkap, nanti yang berbeda hanya indeksnya saja. Sama dengan value up, ya, bawah ini muncul.
kata kuncinya tetap E1, kita pilih data A1 sampai dengan 7.2 sel paling akhir tadi ya, E17. Nah, semua data sudah dipilih, koma, indeksnya. Jadi jenis kelamin kolom C 1, 2, 3. Koma, shortnya karena kita mengurutkannya dari A ke Z, berarti 0, ascending ya. Dan tekan enter. Nah, terus kelas masih sama ya, sama dengan VLOOKUP. Kata kuncinya E1, lainnya masih sama, data 2 tadi ya, E17. Nah, semua data terpilih. Kelas ada di kolom D, berarti indeksnya 4, 0, kurung enter. Kemudian pejabatan sama dengan VLOOKUP, Z-nya E1, tabelnya tetap sama dari sini, titik 2. Jadi ini ya, E17, koma, indeksnya itu di kolom E berarti 1, 2, 3, 4, 5. Koma, 0, tutup kurung, enter. Sekarang kita mau mengisi keaktifan. Kita cek keaktifan ada di tabel mana. Tabel data nggak ada, berarti kemungkinan di sini. Di tabel keaktifan. Nanti yang jadi indeksnya itu adalah predikat ya. Nah, predikat ini masih belum lengkap karena kolom jumlahnya belum kita isi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghitung dengan kriteria tertentu. Nah, kita akan menghitung hal ini dulu. Kemarin rumusnya adalah CONIF ya, sama dengan CONIF. Sini sudah muncul. Nah, range-nya adalah data awal sampai data terakhir. Data awalnya dari sini. Ini berarti C3 ya. Sampai dengan data terakhirnya dari sini. Berarti N3. Koma, kriterianya. Karena kita mau menghitung H, berarti ya kriterianya H. Ingat, kalau bukan angka, ngetiknya harus dalam tanda petik diam. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, ini sudah autofill-nya muncul. Kita klik. Ini sudah terisi ya. Kemudian kita kembali ke tabel raport. Kita isi keaktifan. Sama dengan VLOOKUP. Nya tetap ya. Ada di sel E1. Koma. Lainnya dari keaktifan. Kita klik sel A1-nya sampai dengan titik 2 sel terakhir. Kita cek. Sel terakhir letak data kita ada di sini. Ini lurus kolom P dan lurus baris ke-17. Berarti P17. Koma. Indeksnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kolom P itu ada indeks ke-16. Shortnya tetap ya. Nah, tekan enter. Kemudian kita akan mengisi credit point. Credit point berarti ada di tabel point. Yang digunakan indeks adalah kolom keterangan. Kolom keterangan belum lengkap juga karena jumlah belum kita hitung. Sekarang kita akan menghitung dulu
Menghitung rumusnya adalah sum ya, sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Sama dengan sum kurung buka, ini ya sel awalnya, sel C3 sampai dengan E3. Tutup kurung, tekan enter. Nah, autofillnya tinggal klik. Udah ya. Kita kembali ke tabel rapot, kita isi sama dengan value lookup, sekiannya tetap E1, dan ini ada di poin, sel A1 kita klik, titik 2 sampai sel terakhir. Tanya sini ya, lurus kolom G dan lurus baris ke 17. Tadi G17, koma, indeksnya tadi G, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koma, 6, kurang, tekan, enter. Nah, seperti ini. Semua data sudah terisi. Oke. Nah, tadi kita tidak belajar tentang sel absolut untuk orangnya ya. Sebenarnya untuk orang itu kita gunakan sel absolut. Jadi ketika kita mau mengcopy itu nanti tidak berubah. Ya. Tapi karena kita belajar untuk membiasakan menulis rumus, jadi untuk datanya kita tidak gunakan sel absolut. Hanya kata kuncinya tadi yang kita jadikan sebagai sel absolut. Semoga sampai sini kalian bisa memahami penerapan fungsi VLOOKUP. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.